Ya, tapi kan dia susah ketebak orangnya. Kadang-kadang kita pikir begitu, totonya begitu. Tidak ketebak cara berpikirnya. Udah. Kalau dia udah kebaca, Kum. Udah kebaca. Tapi belum tentu. Udah pasti, Kum. Kamu berharap betulnya duitnya dibagikan? Ya iyalah, Kum. Siapa yang nggak mau duit, Kum? Kalau kamu berharapnya gimana, Doi? Kalau saya mah berharap Jennifer sependapat sama aku, Matu Ceng. Masih sakit tangannya, Kang? Nggak usah dibahas. Enak saja si Bagja nyuruh kita bertani. Saya mah lebih suka istri saya kerja di pabrik kan, tuh, Kang? Saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kalau boleh cucu kasih saran, mendingan istri-istri Akang teh kerja aja ke luar negeri jadi TKW. Daripada jadi buruh pabrik di sini. Enggak jauh teh. Iya, enak kan kerja di pabrik. Masih bisa ngurusin anak, ngurusin kita juga. Ya nggak, Kang? Iya, Kang. Gajinya kecil, Kang, jadi buruh pabrik. Kalau kerja ke luar negeri, gajinya teh 8 juta per bulan. Besar kan? Itu tidak bohong, teh. Ya nggak bohong atuh, Kang. Cucu teh agen resmi. Lagian kan di sini teh gajinya kecil. Kalau kerja di luar negeri, gajinya besar. Coba deh Akang bayangin, kalau istri-istri Akang kerja jadi buruh pabrik, istri-istri Akang teh di sini pasti bakalan selingkuh sama tukang parkir, sama satpam di pabrik. Iya kan? Coba kalau kerja di luar negeri, terpercaya, terjamin, aman. Nah, Akang mah di sini tinggal nyantai-nyantai nungguin transferan dari istri-istri Akang. Ini cucu kasih kartu namanya ya. Siapa tahu Akang teh berubah pikiran. Ini kalau Akang berubah pikiran bisa langsung kasih tahu cucu. Soalnya jumlahnya teh nggak bisa banyak, jadi harus buru-buru. Ya udah tuh kalau gitu cucu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kalau berubah pikiran, buru-buru ya hubungin cucu. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan juga tuh, Kang. Kalau gajinya 8 juta per bulan. Iya tuh. Kalau si pedut eta teh udah pasti milih yang ke satu, Kum. Belum tentu, Ceng. Aduh, Kum. Udah pasti, Kum. Udah pasti. Kalau saya bilang sama dia, Dang, saya pilih yang kedua nih. Dia nggak akan mungkin sama kayak saya, Kum. Dia pasti akan pilih yang ke satu. Harus beda. Ya, tapi kan dia susah ketebak orangnya. Kadang-kadang kita pikir begitu, totonya begitu. Tidak ketebak cara berpikirnya. Udah. Kalau dia udah kebaca, Kum. Udah kebaca. Tapi belum tentu. Udah pasti, Kum. Kamu berharap betulnya duitnya dibagikan? Ya iyalah, Kum. Siapa yang nggak mau duit, Kum? Kalau kamu berharapnya gimana, Doi? Kalau saya mah berharap Jennifer sependapat sama aku, Matu Ceng. Bener, Doi. Bener. Bawa masuk uangnya. Saya minta Hansip tiap malam jaga di sini sampai urusannya selesai. Siap, Pak Ustadz RW. Suster. Iya dok. Tolong diprintin ya sus.
sekalian dipotokopi? Nggak usah, print aja. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Tadi gimana hasil rapatnya? Belum ada hasil, Kang. Tadi teh hasil pungutan suaranya sama. Tinggal Kang Dadang yang belum milih. Tapi kalau Kang Dadang mah kayaknya pilih yang pertama. Memangnya pilihan yang pertama teh apa? Uangnya dibagi, kan? Udah tuh, Neng ke dapur dulu ya. Iya. Hidup yang paling buruk itu ketika pikiran kita diatur orang. Tidak ada ruang untuk bernafas. Hidup penuh ketakutan. Hidup penuh kekhawatiran. Bohong salah, jujur salah. Berbuat baik takut. Apalagi berbuat tidak baik. Itulah yang paling jahat di dunia. Orang yang menjajah pikiran kita adalah monster yang selalu membayangi hidup kita. Mereka tidak mengurung badan kita, tapi mengurung pikiran kita. Mereka tidak menyiksa raga kita, tapi menyiksa batin kita. Bukannya badan kita yang mereka matikan, tapi kreativitas kita. Jika kreativitas sudah mati, kita tidak lebih dari mayat yang berjalan. Dunia terbalik. Benar, Pak Ustadz. Ustadz benar. Kapan saya salah? Memang benar. Sudah masuk waktu maghrib. Iya, betul. Ajan Kusoi. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bu, saya tertarik dengan ucapan Pak Akum bahwa yang bisa mengubah pola pikir Claudia itu hanyalah Bu Yoyo. Karena Bu Yoyo lah yang paling mengerti dunia TKW. Tapi saya juga masih belum yakin, Bu. Serum ular berasal dari bisa ular. Memang benar. Tapi masalahnya, Bu, bisnis TKW itu adalah mata pencahariannya Bu Yoyo. Jadi kan nggak mungkin kalau Bu Yoyo itu menceritakan hal-hal yang buruk tentang itu. Itu dia, Bu, yang saya khawatirkan. Saya jadi penasaran deh, Bu. Kenapa Claudia itu tertarik sekali jadi TKW ya? Sama, Bu. Saya juga ingin tahu. Bapaknya lagi bikin apa? Macem-macem. Pisang goreng, bakwan. Buat apa? Bapak kan mau nitip makanan di warungnya Om Koswara. Bapak harus cepet tidur. Besok jam 3 pagi buat masak. Bapak duluan ya.
Satu-satunya alasan Claudia itu ingin menjadi TKW itu karena cerita-cerita indah yang dibawa dari luar, Bu. Memang kalau semua cerita yang dibawa itu selalu indah ya? Kita harus tanya sama warga, Bu. Karena mereka yang lebih tahu. Iya, Bu. Mak, Ada apa? kalau misalnya nanti Asobri dapat rejeki, apa boleh Dede sama Asobri setelah menikah nanti teh ngadain pesta kecil-kecilan di rumah ini? Tidak boleh. Tidak ada pesta. Emak nggak mau Kemet ada di rumah ini. Dan juga emak nggak mau datang ke rumah Kemet. Ya, kemarin-kemarin urusan kamu gampang, Bagja. Karena kamu melawan pengusaha dari luar daerah ini. Sekarang musuh kamu adalah Yayat Hidayat, warga Cidahu sendiri. Kamu tahu, ini susah dilawan, Bagja. Karena yang kamu lawan adalah kemalasan mereka. Iya, Mang. Iya Mang, tadi Kang Bos di warung. Eta mah Kang Bos mau ditonjok, set langsung diterak, set dipuntirkeun. Iya Kang Bos. Seharusnya kamu tidak boleh begitu, Bagja. Karena ini akan memunculkan persoalan baru. Hati-hati dengan jiwa mudamu. Tapi Mang, orangnya teh nggak kesakitan kok. Enggak kok Mang. Iya kan Kang Bos? Ini Pak minumnya. Silakan Kang. Makasih. Kamu punya ide lain selain shock terapi? Kita lihat nanti, Mang. Kalau misalnya warga yang ikut cuma 1-2 orang, kebun yang digarap tidak akan luas, dan pasti hasilnya juga tidak banyak. Kalau hasilnya sedikit, pasti akan sulit menarik minat warga Cidahu untuk menjadi petani. Satu yang harus kamu ingat, Bagja. Sekarang di sini sudah ada calo TKW. Calo TKW. Namanya Cucu. Cucu? Iya Kang Bos, yang bilang Kang Bos itu sombong, sok ganteng. Benar, Bagja? Kamu sudah ketemu? Iya, Mang. Kemarin siang. Begini, Bagja. Kalau pabrik tutup, semua istri akan menjadi TKW. Kalau mereka jadi TKW, habis perjuangan kamu. Karena gaji TKW besar. Sehingga para suami akan makin betah menganggur. Tangan saya teh jadi bengkak-bengkak gara-gara macul kemarin. Sama, Tang. Panas rasanya tangan saya. Udah lama nggak nyangkul. Jadinya badan pegal-pegal semua. Kang Kusoi mah enak. Ladangnya teh kita paculin gratis. Tapi nggak apa-apa, Tang. Kita kan bakalan dapat duit. Kira-kira kita dapat uang pembagiannya berapa ya, Kang?
Kalau 1 miliar dibagi dengan jumlah kepala keluarga, 50 juta mah kita dapat, Kang. Gak nyampe segitu, Tang. Paling banyak 20 juta seorang. Segitu juga nggak apa-apa, Kang. Sudah alhamdulillah. Iya, Tang. Akhirnya kita bisa juga jadi kaya. Kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini bapak-bapak malah ngegosip. Kalau mau ngeronda mah jangan duduk di pos aja tuh. Sana keliling kampung, patroli. Bentar atuh, Jang. Baru juga jam 9, masih sore.